Baik, terima kasih kepada Samanera Bodi yang sudah memimpin kita pada ini. Namun sebelumnya yang saya Bante Adiwaro dan Samanera Bodi, yang saya hormati Upasaka Apamadu Algitama Hudoyo SM dan Kakak Asimetiko yang masih memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada siang hari ini. Dan kepada teman-teman sedama yang berbahagia. Baiklah, langsung saja kita memulai Dhamma kelas kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya izin saya untuk membacakan CV atau biodata dari itu Pak Aditama Hudoyo. Tempat tanggal lahir Tanjung Balai 26 September 1996. Pekerjaan karyawan swasta, asal PMV Triratna Tanjung Balai, dan PMV Bodi Mandapa Medan. Mungkin itu saja biodata singkat dari beliau. Untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada Pak Aldi Tama untuk kepada Adi Asimetiko. Kepada Pak Adi Tama saya persilahkan. Selamat siang, cukup jelas ya suara saya ya, Cindy? Jelas kok. Oke, jelas ya. Oke, selamat siang semuanya, Bante, Samanera, dan teman-teman. Pertama-tama, terimalah salam budus dari saya, namo ya. Budaya. Nah, yang mulia Bante, yang luhur Samanera, dan teman-teman. Jadi, mungkin sebelum kita mulai untuk hari ini, akan mencoba untuk duduk berkesadaran terlebih dahulu. Oke, nah kita akan duduk berkesadaran dulu terlebih dahulu. Nah, mungkin kalau teman-teman ada duduk di lantai atau mungkin duduk di kursi, ya silakan, tidak masalah. Yang pasti punggung teman-teman usahakan tetap tegak tapi rileks. Dan kalau misalnya teman-teman lagi duduk di kursi, ya jangan bersandar ya. Jadi Anda boleh duduk lebih maju ya. Kemudian untuk tangannya ya, Anda boleh taruh menumpuk di atas tangan kanan. Jadi seperti ini. Ya, ada nampak di kamera ya. Oke. Kalau untuk mata usahakan dipejamkan, kemudian Anda lidahnya itu boleh taruh di langit-langit dari mulut Anda, dan usahakan untuk rilekskan seluruh badan Anda dan pastikan ada wajah Anda ya. Nanti kita akan mungkin akan ada semacam panduan ya sebelum teman-teman mulai. Jadi nafas masuk Anda harus melakukan, Anda harus memikirkan apa, nafas keluar Anda pikirkan apa. Dan nanti setelah dua penggalan kata tersebut ada lagi singkatannya. Nah, jadi selama setelah berbunyi Anda boleh mengulangi kata singkatan itu dalam hati sambil Anda memperhatikan nafas mengundang getah, karena saya nggak punya getah yang fisik di sini, jadi mungkin saya izin pakai aplikasi ya. Silakan Anda mempersiapkan
diri Anda. Nafas masuk, saya sadar saya sedang bernafas. Nafas keluar, saya sadar saya sedang keluar. Nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, saya mengikuti nafas masuk dari awal hingga akhir. Nafas keluar, saya mengikuti nafas keluar dari awal hingga akhir. Ikuti nafas masuk, ikuti nafas keluar.
Nafas masuk, saya menyadari tubuh saya yang sedang duduk di sini. Nafas keluar, saya merilekskan seluruh tubuh. Sadari tubuh, rilekskan tubuh. Nafas masuk, saya merasa tenang. Nafas keluar, saya merasa damai. Tenang, damai.
Baik, teman-teman, untuk duduk berkesadarannya telah selesai. Jadi Anda boleh pelan-pelan untuk membuka mata Anda, pelan-pelan saja. Oke. Sebentar ya, saya admit dulu. Oh ya, Rian, mungkin ini untuk share-nya ini saya aktifkan ke all participant aja, jadi hostnya tetap bisa Rian ya. Oh, oke kok. Oke, sebentar saya bantu setel ya, izin ya. Oke kok. Oke, ini saya kembalikan ke Rian. Oke, hostnya udah kembali ke Rian ya. Oke kok. Untuk sharing screen saya masih nampak ya. Oke, masih kok. Masih nampak ya teman-teman ya. Oke, selamat siang semuanya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Nama udah ya. Oke, Nama budaya. Bante Abi sama Nera mohon izin ya untuk sedikit berbagi lah ya tentang satu topik yang pernah saya dengar juga dengan nama yang diingat waktu terpuruk. Mungkin sebelumnya kita kongko-kongko dulu ya. Ini untuk teman-teman rata-rata semuanya domisili di mana ini? Mungkin boleh diketik di kolom chatnya gitu. Apakah semua dari Medan atau dari mana aja? Coba saya lihat. Mungkin ini ada beberapa yang saya tahu orangnya ya. Ini ada Vicky dari Perbaungan bukan? Oh iya, ada Michael dari Serampa. Oke, yang lain dari mana ini? Yang diingat waktu terpuruk. Nah, pertanyaannya, menurut teman-teman, apa sih yang mesti kita lakukan ketika kita lagi berada di titik terendah? Mungkin boleh diketik di kolom chatnya. Kira-kira biasanya apa yang teman-teman lakukan kalau misalnya lagi stres, lagi depresi, seakan-akan mungkin ini hari terburuk nih bagi saya gitu. Boleh diketik di kolom chatnya. Ya, dari Rian ada mendengar musik dan refreshing. Ya, bagus. Yang lain kira-kira ngapain aja? Barangkali mungkin ada yang, oh ya, jalan-jalan kampung, boleh juga. Kalau Rian tadi mendengar musik, kira-kira dengar musiknya itu musik-musik yang gimana gitu?
Apakah musik yang mungkin tipenya yang lebih ngebeat kayak rock gitu, atau mungkin malah lagu galau yang didengar. Nah, dari Viola menenangkan diri terlebih dahulu agar mendapatkan solusi. Ya, bagus. Dari Sandra, bermeditasi. Yakin itu meditasi? Oke ya, sorry ya. Ini bagus kalau memang meditasi ya. Ya, Stefanis juga bermeditasi. Bagus. Oke. Oke, nanti teman-teman kalau boleh punya pendapat boleh langsung diketik di kolom chat. Oh ya, Marcel ada menambahkan juga nonton TV. Ya, boleh. Atau barangkali ada yang makan juga ya. Kalau misalnya lagi penat gitu kan, pengen makan banyak gitu kan. Terakhir setelah makan, kok tadi makan banyak kali ya. Oke. Nah, kita kembali. Apa yang mesti kita lakukan ketika berada di titik terendah? Jawabannya adalah Anda perlu mengingat sisi sebaliknya. Nah, Anda tahu ya, ini koin Garuda ya. Nampak? Sorry, koin 100 rupiah, tapi kan biasanya kan ada angka 100 dan gambar Garuda. Nah, yang sedang saya tunjukkan ini apa? Nampaknya. Ada nampak nggak? Oke. Sepertinya terlalu terang ya. Nah, oke, saya ganti cara contoh lain. Ini telapak tangan saya. Nampak ya? Ada, apakah yang namanya telapak tangan ini hanya sebatas daerah yang agak terang ini, atau memang ada sisi sebaliknya lagi? Nah, yang pasti telapak tangan kan selain ada ini ya. Nah, itu kira-kira perumpamaan kecilnya. Sama juga teman-teman juga paham ya bahwa kalau misalnya hari ini kita sedih, otomatis suatu saat nanti kita pasti akan senang. Kalau misalnya sekarang kan di Medan kan lagi mendung ya, nah otomatis nanti juga akan ada saat di mana kondisinya cerah. Dan itu seperti yang Buddha pernah sampaikan tentang Ataloka Dhamma. Nah, memang segala sesuatu itu pasti ada sisi sebaliknya ya. Ada yang kadang kondisinya lagi naik, terus pasti suatu saat akan turun. Nah, begitu juga kalau misalnya kita lagi bawa mobil ya, kadang bawa ke kiri, tapi kan nggak selamanya kita belok ke kiri terus. Kadang akan ke kanan. Dan itu semuanya adalah satu paket. Jadi, ya semestinya kita tidak perlu dan tidak boleh untuk terjebak di satu sisi saja. Nah, kalau misalnya malam hari teman-teman tahu, kita kan kondisinya kan di langit kan gelap ya. Kita memang nggak bisa untuk melihat matahari. Cuma pertanyaannya, apakah matahari itu benar-benar nggak ada? Ya, otomatis itu sebenarnya adalah hal yang berdampingan. Contoh lain mungkin teman-teman tahu bahwa sekarang kan lagi pandemi ya, dan mungkin belum selesai juga. Virus itu suatu saat mungkin akan pergi atau mungkin hampir tidak ada kasusnya. Tapi Anda harus hati-hati bahwa suatu saat virus itu akan kembali lagi. Kalau mungkin Anda tidak berhati-hati dan menjaga kesehatan. Nah, mungkin saya akan tunjukkan satu gambar dan sekaligus mengajak teman-teman untuk melihat lebih jauh lagi mengenai permasalahan hidup. Nampak ya gambarnya ya? Ini apa? Wajah. Wajah. Ada yang lain? Ada pendapat lain? Oke,
Coba Anda jauhkan laptop atau mungkin HP Anda, kira-kira apa yang Anda lihat? Apa yang dilihat? Ya, apa yang dilihat? Masih wajah kok. Masih wajah. Oke, coba Anda fokus ke warna putihnya. Apa yang dilihat? Udah nemu? Mungkin semacam ceret ya, atau mungkin cup. Ya, arloji ya mungkin lebih mirip, boleh juga, tapi mungkin kalau misalnya lihat mungkin lebih mirip ke kayak vas atau mungkin ceret ya. Angkir atau apa gitu ya kok? Atau piala gitu. Ya, ya mungkin lebih ke cangkir atau piala. Kita lanjut ke gambar selanjutnya. Nah, di depan sana mungkin ada pemandangan ya. Nah, ketika orang itu mungkin memakai kacamata, warnanya jadi apa? Warna pemandangannya jadi warna apa? Hijau ya. Nah, sama juga. Mungkin kalau misalnya dia pakai kacamata yang warna kuning misalnya, mungkin nampaknya juga ada pengaruh dari warna kuning ya. Nah, mungkin ini akan ada sedikit mengajak teman-teman untuk melihat lebih dalam. Anda pernah dengar kalau atau mungkin sebelum ke sana saya nanya dulu, mungkin teman-teman ada yang pernah ikut Liamkeng atau mungkin kebaktian di Mahayana? Ada yang pernah? Pernah kok. Nah, pernah. Oke. Ada, kalau di Mahayana mungkin ada salah satu yang dibaca, kalau dalam Mandarinnya namanya Polje Polomito Sincing atau Prasnya Paramita Hridaya Sutra. Barangkali ada yang pernah dengar ya. Oke. Nah, itu ada salah satu petikan katanya yang mungkin lumayan tingkat tinggi ya bagi kita umat awam. Ada salah satu bunyinya namanya kosong adalah isi dan isi adalah kosong. Nah, gimana sih itu yang namanya udah kosong adalah isi, kosong ya kosong, isi ya isi. Tapi dikatakan di sana bahwa kosong adalah isi dan isi adalah kosong. Mungkin Anda tahu ya, kalau misalnya mau masuk ke satu ruangan gitu ya, ada pintu ya, benar? Kalau misalnya mau masuk ke satu ruangan pasti ada pintu. Itu namanya itu pintu, sekedar pintu aja, atau mungkin pintu masuk, atau mungkin pintu keluar. Ada yang bisa menjawab? Apakah itu namanya pintu masuk, atau mungkin pintu keluar, atau mungkin ada nama pintu lainnya? Oke. Nah, jawabannya itu tentunya adalah tergantung dari perspektif dari teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lagi berada di dalam ruangan tersebut, pasti Anda akan menamakannya pintu keluar. Karena pintu itu akan Anda gunakan untuk keluar. Tapi kalau misalnya Anda berada di luar ruangan, Anda pasti akan menamakannya itu adalah pintu masuk.
karena Anda akan menggunakannya untuk masuk ke satu ruangan. Sampai di sini cukup paham ya. Nah, sekarang pertanyaannya, itu kan satu barang yang sama. Kenapa sih ada banyak istilah untuk benda tersebut? Barangnya sama, tapi dipanggil pintu masuk, dipanggil pintu keluar. Bingung ya? Nah, atau mungkin saya tanya lagi, Anda tahu ya, pasti ada namanya kiri dan kanan. Apakah kiri itu selamanya adalah kiri? Nah, mungkin kalau misalnya Anda lagi berada di kirinya seseorang, Anda akan menganggap bahwa saya sedang berada di kiri. Tapi ternyata di sebelah kiri Anda masih ada orang lain lagi, dan Anda dianggap Anda adalah kanannya dia. Jadi yang mungkin bisa didapat dari sini bahwa masalah itu atau mungkin kondisi di mana Anda terpuruk itu adalah tergantung bagaimana Anda melihatnya. Apakah Anda melihatnya itu sebagai kondisi yang membuat Anda benar-benar sedih, atau mungkin kondisi itu malah dapat membuat Anda jadi lebih baik. Mungkin barangkali satu contoh lagi, saya punya ini ya, nampak nggak? Bentar ya. Oke, ini apa? Ini apa, teman-teman? Mungkin boleh diketik di kolom chat. Notes ya. Iya kok. Nah, boleh nggak misalnya saya bilang ini adalah pen. Ya, jawabannya mungkin ya boleh saja. Cuman masalahnya kan kesepakatannya itu dari dulu-dulu kan ini namanya notes. Jadi ketika misalnya saya bilang ini adalah pen, mungkin sebagian orang akan ketawa. Kecuali dulu-dulu orang sepakat bahwa ini adalah yang namanya notes, maka selamanya akan namanya notes. Nah, itu mungkin kira-kira semacam perumpamaan ya, bagaimana kita melihat sesuatu ketika kita sedang terpuruk. Nah, barangkali ada satu ilustrasi lagi, mungkin teman-teman sebagian sudah pernah dengar ya. Ada mungkin salah satu cerita di Tripitaka, ada sekelompok orang buta ya. Mereka diminta untuk memegang seekor gajah, kemudian mendeskripsikan gajah itu seperti apa. Jadi kebetulan ada salah satu orang, dia itu memegang ekornya, kemudian dia bilang, oh, gajah itu ternyata bentuknya seperti tali. Nah, kemudian ada orang lain lagi memegang badan si gajah itu, kemudian dia bilang, oh, ternyata gajah itu seperti tabung ya. Nah, ada lagi yang orang buta yang lain memegang telinganya, kemudian dia bilang, oh, ternyata gajah itu kok seperti kipas. Yang lain lagi memegang belalainya dan bilang bahwa gajah itu ternyata seperti pipa. Nah, pertanyaannya, mereka semuanya benar atau enggak? Pasti ada unsur kebenaran di mereka. Ya, cuman masalahnya perspektif mereka lah yang menghalangi
kebenaran keseluruhan dari itu. Dan ini artinya bahwa semestinya kita juga dalam menghadapi masalah, perspektif kita pun harus benar. Dan kita harus pahami bahwa segala sesuatu seperti yang tadi, itu ada sisi sebaliknya. Kalau misalnya hari ini kita lagi senang, ya pasti akan ada saat di mana teman-teman akan sedih. Barangkali juga yang Anda anggap senang itu sebenarnya itu bisa dianggap sebagai sedih. Tergantung bagaimana Anda memandangnya. Nah, ini ada lanjutan. Nah, ini kira-kira yang lebih banyaknya itu yang warna kuning atau yang warna merah? Yang warna merah ya. Nah itulah mungkin ini semacam perumpamaan ya. Terkadang kita itu sebagai manusia itu kalau bahasa apanya terlalu melebih-lebihkan ya. Mungkin kita dalam kehidupan kita ada satu masalah yang timbul yang membuat kita stres. Nah, cuman masalahnya kenapa kita kadang terlalu berfokus pada permasalahan kecil yang timbul itu dan bahkan kita membesar-besarkannya. Padahal hanya satu loh, sedangkan kuningnya itu kan lebih banyak, ya kan? Ini juga sebenarnya juga nggak bisa terlalu apa, tapi kita harus pahami bahwa hati-hati terhadap apa yang teman-teman dapat ketika Anda menghadapi masalah. Jadi contohnya kalau misalnya Anda lagi galau gitu ya, udah tahu dirinya lagi galau, malah dengar lagu galau, otomatis kalau kata Buddha itu Anda udah kena racun, tapi karena Anda terlalu memikirkan racunnya, Anda kena racun 2 kali lagi. Jadi kalau ketika Anda sudah sangat terpuruk, tapi Anda malah mendengar lagi lagu galau tersebut, alhasil membuat Anda makin sedih. Dan itu teman-teman harus berhati-hati. Jadi sebisa mungkin ketika keadaan lagi terpuruk, maka hindarilah mengkonsumsi ataupun membuat atau mendengarkan hal-hal yang makin bisa membuat Anda makin terpuruk. Tapi sebaliknya, ketika Anda lagi terpuruk, Anda boleh tuh misalnya kayak mendengar atau mungkin mencari orang lain yang mungkin bisa menenangkan Anda dan memberikan Anda ketenangan. Dan itu yang paling penting. Dan hati-hati jangan sebaliknya. Nah, mungkin ada satu perumpamaan lagi. Anda tahu mungkin sayur pare ya. Sayur pare kan pahit ya, benar ya. Nah, sayur pare itu meskipun pahit, sebenarnya pare itu punya banyak manfaat, terutama untuk orang yang mengidap diabetes, itu bisa membantu untuk menurunkan kadar gulanya. Jadi misalnya Anda udah perlu nih makan sayur pare. Jadi kalau saya bilang sih Anda tidak perlu kayak terlalu mempermasalahkan pahitnya. Toh yang setelah Anda makan kan Anda dapat manfaatnya. Jadi ya kira-kira sama seperti manusia juga, kita kan kadang udah menemui banyak kesulitan. Ya, ketika ada penyembuhnya, Anda jangan lagi untuk menambah-nambahkan kesulitan itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini mungkin sedikit tips juga. Ketika misalnya Anda lagi terpuruk,
anger is manifesting in me, I am determined not to speak. Jadi ketika misalnya lagi marah atau mungkin lagi terpuruk, maka ya sebisa mungkin gak usah ngomong dulu sama orang. Nah, kenapa begitu? Kalau misalnya orang lagi marah, itu kan bahasanya kan kasar ya. Mungkin bisa ngejek, nadanya tinggi. Nah, daripada Anda menyakiti orang lain karena penderitaan Anda, ya lebih bagus gak usah ngomong dulu untuk sementara. Oke, kita lanjut. Nah, kunci bagi Anda ketika mungkin teman-teman lagi terpuruk adalah Anda perlu take a deep breath atau mengambil nafas yang lebih panjang. Nah, bernafas ini sebenarnya banyak keuntungan, tapi dengan catatan nafas yang berkesadaran. Dan nafas ini bisa membantu teman-teman untuk menenangkan perasaan dari teman-teman. Dan teman-teman harus paham juga bahwa perasaan kita sebagai manusia itu berkaitan dengan nafas. Misalnya kalau misalnya teman-teman lagi takut, nafasnya kan pasti terasa tidak beraturan ya. Atau mungkin kalau lagi nangis, nafasnya itu mungkin seperti patah-patah gitu. Atau mungkin kalau lagi marah, nafasnya itu agak cepat dan pendek. Nah, dari sana teman-teman bisa melihat bahwa bagaimana sangat dekatnya hubungan antara nafas kita dengan perasaan kita. Nah, oleh karena itu maka teman-teman perlu menggunakan nafas kita agar bisa mendetail perasaan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi kesel atau mungkin emosi atau mungkin lagi terpuruk, ya tariklah nafas mungkin 3 kali yang dalam, nafas masuk, nafas keluar. Nah, barangkali seperti yang tadi di sesi awal, atau teman-teman bisa modifikasi, mungkin teman-teman bisa bilang gini, nafas masuk, saya menyadari bahwa kekesalan sedang melanda hati saya. Nafas keluar, saya lepaskan kemarahan saya. Mungkin Anda boleh praktikkan seperti tadi, ulangi dalam hati, dan setelah itu Anda mungkin bisa membantu untuk menurunkan tensi dari teman-teman dan membuat teman-teman lebih damai. Dan ini sangat penting, sama seperti kayak teman-teman tahu ya kalau misalnya rumah lagi kebakaran, kan nggak mungkin kita langsung nyari siapa tuh pelakunya, cari kemudian lapor ke polisi. Tapi yang mesti kita pikirkan pertama kali kan bagaimana cara untuk memadamkan apinya, bukan mencari siapa pelakunya. Nah, sama juga ketika kita lagi kesel, kita cari tahu dulu bagaimana cara memadamkan kekesalan kita. Baru setelah itu, teman-teman boleh renungkan, pikirkan kira-kira apa solusi yang bisa didapat, dan kira-kira apa permasalahannya, dan teman-teman bisa pelan-pelan untuk cari solusinya. Dan yang paling penting, seperti yang Buddha pernah sampaikan, masa lalu telah pergi, masa depan belum juga datang. Kita hanya perlu untuk hidup di satu masa, yaitu masa kini. Jadi permasalahan itu mungkin oke, sudah terjadi, Anda nggak perlu terlalu menyesali. Fokus pada cara Anda supaya bisa tenang, kemudian pikirkan permasalahannya, kemudian cari solusinya. Nah, ini ada satu quote yang lumayan bagus. Problems are like washing machine. Jadi ini katanya masalah yang kita hadapi itu seperti dengan mesin cuci. Jadi dia akan
memelintir kita, kemudian memutar-mutar kita, kemudian menghancurkan kita, mengentak-entak kita, tapi pada akhirnya kita akan keluar menjadi lebih bersih dan lebih terang dari sebelumnya. Oke. Ini mungkin sedikit cerita penutup ya. Barangkali ini cerita fiksi, tapi kita bisa ambil manfaat dari cerita ini. Nah, jadi ada satu ketika Buddha itu seperti biasa lah, lagi duduk bersama dengan murid-muridnya di satu tempat, ya kan. Kemudian tiba-tiba ada satu orang asing datang, gak ngomong apa-apa, menghampiri Buddha, kemudian dia langsung meludahi Buddha. Ya. Nah, setelah diludahi, Buddha itu gak ngomong apa-apa, ya kan. Dia mengelap wajahnya gitu, ya kan. Kemudian berkata, apa yang ingin Anda sampaikan? Nah, pemuda itu langsung shock gitu ya. Kok ada orang yang udah dimarahi gitu ya kan, udah diludahi, tapi kok bukannya dia marah, tapi malah bertanya apa yang ingin Anda sampaikan. Bahkan di samping kan ada tuh Bante Ananda gitu ya. Bante Ananda langsung ngomong gitu, ini nggak boleh dibiarkan. Kalau misalnya kita biarkan, bisa jadi nanti ada kejadian serupa lagi yang terjadi. Nah, kemudian Buddha berkata kepada pemuda tersebut, apa yang ingin Anda sampaikan? Setelah itu Buddha ngomong lagi ke Ananda, nah, kamu seharusnya harus tenang gitu ya. Dia mungkin ada mendengar hal-hal yang kurang baik terhadap saya. Apakah tuduhan-tuduhan itu mengatakan bahwa saya pembohong, perampok, atau lain. Tampaknya mungkin orang asing ini, dia telah dipenuhi tentang gagasan buruk tentang saya. Nah, ini mungkin karena dia gak kenal saya. Tapi, karena dia gak kenal saya, gimana bisa dikatakan bahwa dia meludahi saya? Nah, kemudian Buddha ngomong lagi, sebetulnya orang asing ini dialah yang meludahi pikirannya sendiri. Mungkin ada yang ingin dia sampaikan, tapi terkadang ucapan itu kan terlalu miskin ya, terlalu miskin, jadi karena ucapan tidak bisa mewakili apa yang disampaikannya, makanya dia menggunakan tindakan, yaitu meludahi. Jadi orang asing itu malah tambah bingung gitu, kok ngomong seperti itu gitu ya kan. Kemudian Buddha lanjut ngomong lagi, saya justru terhina oleh kamu Ananda. Bukannya kita udah hidup berdampingan setelah sekian tahun, tapi kamu masih aja bereaksi yang keras gitu. Jadi orang asing itu makin bingung ya kan. Terakhir dia pulang. Nah, pulang nggak ngomong apapun. Dari tadi nggak ngomong apapun, udah pulang keringat dingin, bahkan malamnya itu dia nggak bisa tidur gitu. Golek-golek nggak bisa tidur ya kan. Terakhir besoknya dia datang lagi menghampiri Buddha. Kemudian Buddha bertanya lagi kepada dia, apa yang ingin kamu sampaikan? Nah, orang itu barulah ngomong, maafkan perbuatan saya yang kemarin. Nah, Buddha ngomong lagi gitu, gimana bisa dikatakan memaafkan? Saya ini bukanlah orang yang semalam kamu ludahi. Saya memang mirip dengan orang yang saya yang sebelumnya, tapi gak persis sama. Karena kan banyak peristiwa yang terjadi selama 24 jam. Saya gak bisa memaafkan Anda, karena
saya nggak ada dendam sama sekali dengan perbuatan Anda. Nah, kemudian Buddha lanjut ngomong lagi, sama juga dengan kamu, Anda bukan orang yang sebelumnya. Jadi, ya sudah, lupakan aja kejadian semalam, nggak ada lagi yang namanya orang yang meludahi dan orang yang tidak, orang yang meludahi dan orang yang diludahi. Jadi, mari bersahabat dan berbincang dengan tentang hal yang lain. Oke? Kira-kira mungkin makna yang dari sana yang bisa dapat ya, setelah mungkin masalah kita selesai atau berlalu, ya sudah, cukup sampai di sana. Hari ini kita udah jadi orang baru, fokuslah pada diri Anda. Jadi jangan terjebak dengan masa lalu. Terakhir, ini ada singkatan, Xie, thank you, nuhun kamsia. Barangkali bisa ditambah Mauliate ya, Cindy ya. Oke, terima kasih. Itu sedikit penjelasan dari saya. Barangkali bisa sedikit membantu teman-teman. Terima kasih. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.